saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Omi tadi atas pembukaannya yang luar biasa ya. Memang itu PR kita bersama. Pada malam hari ini sebetulnya ini masih boleh dikatakan yang akan saya sampaikan itu masih sangat premature ya. Jadi kemungkinan saya juga masih mencari seperti banyak orang, saya masih mencari bentuknya seperti apa gitu. Tapi saya ingin melihat yang saya namakan perceptive authority atau otoritas perseptif. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Edi, role model, inspirator saya di yang banyak membimbing dari mulai ketika mencari PhD di Amerika sampai kemudian saya berkarir. Bang Edi suka bilang, ya udah lanjutkan saja katanya. Ya sebetulnya tidak banyak juga orang Indonesia yang berkarir di Amerika. Jadi kalau saya diminta pulang, ini sumbangan Indonesia ke dunia, mungkin begitu aja ya. Pada malam hari ini saya akan membicarakan mengenai perceptive authority. Mengapa perceptive authority ini sangat penting? Saya ingin membicarakannya itu dari segi proses berpikir seperti apa sih sebenarnya yang sedang berlangsung pada katakanlah konservatif group, dan kemudian kita orang-orang yang menamakan sebagai grup moderat, cara berpikir seperti apa yang harus kita pahami gitu, sehingga kita bisa membuat ruang untuk lebih banyak diskusi, bukan hanya orang yang sepaham ya, kadang-kadang diskusi dengan yang sama-sama paham, tetapi juga mungkin lintas kelompok antara kelompok moderat dan juga kelompok konservatif. Saya ingin melihat pertama-tama dengan membahas pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan orang, diantaranya misalkan Bernard Lewis mengatakan ada krisis dalam Islam. Kemudian Huntington ada Class of Civilization. Baru-baru ini Macron, Presiden Prancis juga sama, menyatakan ada krisis dengan orang Islam dan orang Muslim. Jadi saya sekarang ingin melihat betul sih, apakah betul kita punya krisis? Kalau memang ada, krisisnya seperti apa? Bisakah framework perceptive authority menjelaskan apa yang kita namakan sebagai krisis Islam atau krisis umat Islam? Baiklah, akan saya mulai. Saya menyiapkan PowerPoint untuk pada malam hari ini. Judul saya judulnya The Making of Perceptive Authority. Bagaimana perceptive authority itu diproduksi. Saya ingin melihat interest yang saling berkepentingan antara konservatif krisis dan juga pencarian terhadap moderasi. Pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman, dan mungkin teman-teman bisa setuju dan tidak setuju ya. Apakah memang kita sekarang ini menghadapi krisis? Apakah kita punya krisis? Kalau misalkan kita menghadapi krisis, krisisnya itu seperti apa? Atau mungkin ini salah ya, kita sebenarnya tidak ada krisis ya, ini hanya biasa-biasa aja gitu. Apakah krisisnya krisis teologi atau krisis politik? Apakah krisisnya krisis sosial atau krisis budaya? Nah ini sebetulnya ini masih pertanyaan buat saya, dan saya harap ini juga pertanyaan buat teman-teman. Karena kalau kita ingin berbicara mengenai konservatisme, kita harus tahu dulu persoalannya apa. Kalau kita ingin mencari nalarnya, nalar moderatnya, berarti problemnya harus diketahui. Kemudian adakah kita krisis di kalangan umat Islam sendiri gitu. Jadi kalau Islam kan sebetulnya agama ya, yang krisis mungkin orang-orangnya, dan kemudian orang-orang ini berpengaruh terhadap persepsi agama itu sendiri. Kalau menurut Bernard Lewis, ini udah lama sekali ya buku ini terbit, ini Bang Edi ini ahlinya, menyatakan bahwa ada krisis di kalangan umat Islam ini. Nah, krisis ini mengapa? Karena orang Islam dalam 3 abad terakhir kehilangan dominan dan leadership,
Sehingga sekarang ini kelompok-kelompok yang menyuarakan pentingnya institusi kehalifahan misalkan itu sangat kencang ya, kelompok yang menyuarakan pembentukan negara Islam, atau juga kelompok-kelompok yang ingin syariah ditegakkan, apakah memakai argumen konstitusi sebagaimana pernah diberlakukan di Indonesia, yang pernyataan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan sesuai syariah Islam. Nah, itu semacam ada PR ya buat umat Islam di Indonesia. Bagi kita mungkin selesai, bagi sebagian orang tidak selesai. Sama juga keinginan-keinginan untuk membentuk kehalifahan. Padahal kita tahu ya, kehalifahan yang dibentuk Ottoman Empire, misalkan kerajaan Turki itu Osmani, itu berdarah-darah ya prosesnya itu gitu. Banyak anak-anak yang dibunuh, pembunuhan sesama istri raja karena permaisuri, karena siapa sih yang jadi raja selanjutnya gitu. Walaupun kita sekarang ini melupakan sejarah, kemudian seolah-olah itulah bentuk yang paling baik. Kemudian dari pemikiran Muslim yang berada di Barat menyatakan bahwa ada krisis di kalangan umat Islam ini. Krisis udah mencapai berbagai berbagai institusi, juga berbagai praktis di kalangan Muslim, sehingga perlu adanya reform katanya, dan kemudian banyak sekali pengarang-pengarang yang berbicara pentingnya reform. Jadi dengan hal ini saya ingin menyampaikan bahwa pernyataan bahwa umat Islam ada krisis itu bukan datangnya dari Macron gitu. Ini sudah berjalan sekian lama gitu. Tetapi pas Macron bilang ada krisis di Islam dan Muslim di seluruh dunia, banyak kalangan yang tersinggung gitu, sehingga collapsing pernyataannya Macron dengan anti-Islam. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kata dia, Islam is a religion that is in crisis all over the world. Islam merupakan agama yang sedang menghadapi krisis di dunia. Dan kemudian jadi menurut Barat ini konsisten ya, kalau di Barat ada krisis itu, ada recognition bahwa ada krisis di kalangan umat Islam. Ada krisis dalam Islam dan umat Islam. Tapi itu Barat. Makanya kita seringkali kalau kita ingin menafikan problem, ya kita bilang aja lah itu kan Barat. Sebenarnya kalau orang Islamnya sendiri nggak memahami seperti itu. Muslim politician dalam hal ini misalkan Erdogan bilang tidak ada problem, problemnya justru Barat gitu. Bahkan dia bilang Macron katanya orang gila, perlu dimasukkan ke rumah sakit. Jadi Macron katanya yang punya problem, bukan orang Islam, atau Islam yang punya problem. Ini Erdogan ya. Kemudian kita juga berbicara dalam konteks politik bagaimana Turki berubah dari kerajaan kemudian ke republik dan mengalami apa yang kita namakan proses sekularisasi, karena waktu itu sekularisasi is completed dengan modernization ya. Ketika modernize itu seolah-olah harus disekularize, padahal pengalaman budaya orang-orang Islam berbeda dengan budaya di Barat yang mana mengalami perang agama beratus-ratus tahun, yang sehingga adanya perjanjian Westphalia. Di Indonesia, sebagaimana teman-teman ketahui, pemerintah Indonesia juga ikut condemn Macron statement ya. Sebetulnya memang betul Macron kemudian berpihak pada orang yang terbunuh. Ya kita melihatnya sebagai presiden yang berkepentingan politik, itu yang pertama. Yang kedua, juga Macron berargumen tentang kebebasan berpendapat. Yang ketiga, Macron juga berencana mentransform di-radicalize Islam gitu. Nah, pernyataan dia yang akan mentransform radikalisme Islam di negaranya itu dianggap menyinggung umat Islam. Sehingga kemudian Macron juga berpendapat bahwa ada separatisme dari kalangan radikal atau konservatif di French, sehingga dia menghadapkan negara Prancis dengan dengan separatisme. Jadi isu-isu yang dikemukakan oleh Macron itu isunya lebih pada domestic problem gitu ya. Tapi kemudian ditanggapi oleh umat Islam di dunia ini sebagai bentuk anti Islamofobia, sehingga muncullah gerakan-gerakan
bagaimana untuk memboikot misalkan. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa ada kontroversi apakah ada krisis atau enggak. Bahkan mungkin sebagian orang tidak percaya adanya krisis konservatisme di Indonesia gitu ya. Dan itu bisa dilihat dengan jumlah orang yang mendukung salah satu calon presiden waktu itu, dan bagaimana emosi seperti ini dikelola selanjutnya. Kalau memang betul, katakanlah teman-teman memandang antara iya dan tidak ya, kemudian krisisnya seperti apa? Nah, saya sekarang ingin melihat collapsing ideas, bagaimana ide cinta Rasul, bagaimana narasi cinta Rasul, narasi cucu Rasul, narasi juga yang selanjutnya membela agama yang didirikan oleh Rasul gitu. Nah, kemudian narasi-narasi ini digunakan untuk menggugah perasaan kita semua, sehingga banyak orang moderat yang jarang bisa menyalahkan gitu. Ya wajar aja, itu kan ajaran Nabi gitu. Ya wajar aja kan, kita harus mencintai cucu Nabi. Orang kita kalau berdoa juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selalu berdoa untuk keluarga Nabi gitu ya. Dan juga membela agama Nabi gitu. Itu ada hadisnya, ada Qur'annya. Ya jadi apa problemnya gitu. Jadi yang problem justru para moderat mungkin gitu kata. Jadi ini masalah penamaan ya menurut saya. Saya ingin menggunakan pendekatan yang saya namakan perceptive authority. Mengapa? Karena pada dasarnya semua informasi itu melalui alat-alat sensori kita gitu. Ketika melihat sosmed pakai mata, ketika melihat berita di TV pakai mata, ketika kita mendengarkan orasi-orasi pakai telinga, ketika ketika kita ingin setuju atau tidak setuju pakai emosi gitu ya. Jadi saya melihat semua semua yang kita lihat itu ada sensori stimulus, menjadi sensori stimulus gitu ke dalam diri kita, yang kemudian disitulah akan terjadi nalar-nalarnya. Apakah nalar moderat, nalar konservatif, atau nalar liberal? Jadi malah ada 3 sebetulnya ya, karena semuanya juga menjadikan nalar dalam kepala kita. Nah, jadi saya melihat teks itu, Quranic teks itu sebagai ikon ya. Mengapa sebagai religious simbol? Karena begitu melihat hadis Nabi misalkan, nanti akan saya beri contoh, kita nggak bisa mengelak bahwa hadis Nabinya benar gitu. Tetapi kemudian kenapa sebagian orang akan menyalahkan penyalahgunaan hadis Nabi, tapi sebagian orang lain merasa lah ini kan sebagai bentuk cinta Rasul gitu. Sehingga kita melihat bagi sebagian kelompok hadis Nabi dipergunakan sebagai alat untuk memvalidasi kepercayaan dirinya. Nah ini kemudian jadi ada sebetulnya kita juga melakukan validasi ya. Saya kalau berpikir melihat hadis melakukan validasi, tetapi validasi saya bukan self validation, validasi yang minimal akan dipahami oleh orang sebagai ijma yang sama-sama paham gitu. Ini contoh, mohon maaf ya agak vulgar contohnya. Saya melihat ini disclaimer-nya, ini diambil dari WA. Ini ada foto 3 buah diambil dari WA yang beredar di Amerika. Di WA ini isinya banyak para diplomat, banyak para orang-orang yang hebat-hebat. Saya sendiri nggak pernah berani posting gitu, takut salah. Tapi saya membaca ini dan shock, tidak ada satu orang pun yang bilang di WA itu, kenapa sih posting ginian ada di sini gitu. Nggak ada yang protes, saya tungguin, saya cek tiap saat, nggak ada yang remove. Termasuk saya juga nggak remove gitu, tetapi akan saya diskusikan di sini. Anda bisa menebak selanjutnya. Katanya pemuda yang tidak terima Nabi dilecehkan. Ini langsung narasinya cinta Nabi. Jadi narasinya langsung cinta Nabi. Kemudian sehingga kalau cinta Nabi syuhada ya. Nah ini kemudian narasi selanjutnya Ini untuk selanjutnya, selamat jalan wahai syuhada. Coba bayangkan, yang Ibu Umi bicarakan sebagai kekerasan, ternyata sekelompok orang atau minimal orang ini menyatakan dia syuhada gitu.
Nah ini nalarnya seperti apa gitu? Itu karena nalarnya itu adalah ini nalarnya yang selanjutnya ya, apa namanya? Yang selanjutnya ini selanjutnya. Yang selanjutnya ini, yang selanjutnya sesudah ini. Ini slide yang ketiga mengenai itu. Jadi pertama ada narasi cinta Rasul, ada narasi bahwa orang pembunuh yang biadab ini seorang syuhada. Kemudian ada narasi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh apa namanya pembunuh ini adalah perbuatan yang agamis gitu. Mengapa? Karena itu bentuk cinta agama, bentuk membela agama, sehingga di coding sebagai obligasi agama. Nah ini mohon maaf yang selanjutnya saya takut apa namanya, jangan sampai ada yang berubah ya sudah saya ceramah ini. jadi apa namanya kata Rasulullahnya itu kan tidaklah beriman seseorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Jadi apa? Kalau dilihat dari penjelasan ini, layu minu ahadukum katanya, hatta sehingga saya lebih dicintai. Nah, jadi tadi ada narasi cinta Rasul, narasi seorang syuhada, dan sekarang narasi membela agama. Dan ini jauh lebih utama. Udah pertama ada validasi ya, self validation bahwa ini sesuai dengan agama. Yang kedua ada ada decoding bahwa ini memiliki makna agama. Yang ketiga juga ada retorika agama. Sehingga bagi sebagian orang yang membaca ini, oh iya ya, jadi dia seorang syuhada itu atas nama agama, berarti ini diterima oleh Islam gitu. Padahal yang terjadi adalah pemikiran seperti ini itu pertama out of context ya, konteksnya aja udah berbeda banget gitu. Seolah-olah dalam Islam atau orang Islam tidak memiliki cara untuk menghadapi perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Yang kedua, collapsing antara kejahatan atas nama agama dengan makna agama itu sendiri atau ajaran agama. Nah, proses-proses seperti itu bisa terjadi pada siapa saja, tapi yang berbeda adalah ada self validation yang dengan mengatasnamakan agama. Yang kedua, jadi tadi yang pertama mengenai self validasi ya, yang kedua adalah adanya dispersed authority yang orang-orang ini dispersed authority ini sebetulnya terjadi di mana-mana ya, termasuk kita semua juga carry within us yang namanya otoritas menurut yang kita yakini. Tetapi perbedaannya di kalangan tertentu itu mereka berpikir dengan cara single minded dan juga melihat kebenaran sebagai sesuatu yang fix. Misalkan dalam kelompok-kelompok tertentu mereka memiliki pemahaman-pemahaman sosial imaginary tentang kebenaran yang di-share ya. Seperti yang tadi saya balik lagi ke contoh yang tadi, narasi cinta Rasul, narasi cucu Rasul, narasi membela agama Rasul gitu. Itu semuanya sosial imaginary yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kita juga sama gitu. Liberal, moderat juga memiliki sosial imaginary tentang kebenaran. Tetapi tidak kemudian menjadi self-mindedness. Jadi tidak menjadi kebenaran personal yang dijadikan alat legitimasi. Nah ini problemnya adalah banyak sekali orang-orang yang menggunakan narasi cinta Rasul, menyalahgunakan mungkin ya narasi cinta Rasul, cucu Rasul, dan juga narasi membela agama. Ini saya mohon maaf juga contohnya mungkin bagi yang mendukung kelompok yang akan saya tunjukkan tidak nyaman gitu. Jadi saya disclaimer dulu ya, mohon maaf nih. Misalkan ketika beliau Habib Rizik datang ke hari kedatangan gitu, itu melumpuhkan ekonomi ya, melumpuhkan transportasi, melumpuhkan kenyamanan banyak orang gitu. Tetapi banyak sekali yang memuji-muji kedatangan beliau. Dan bisa dilihat narasi-narasi cinta Rasul, narasi-narasi
karena banyak sholawatan ya sepanjang jalan, minimal dari video yang saya saksikan, ada narasi-narasi cucu Rasul, ada narasi-narasi membela agama Rasul gitu. Nah, ini semua narasi ini kemudian menyebar di seluruh sosial media sehingga menjadi normal gitu. Oh, ini sesuatu yang hebat gitu ya. Bahkan ketika ada misalkan saya kalau lihat foto suka dengan komennya sekalian, ada yang pertengkaran karena ada seseorang yang bilang biasanya katanya kalau Habib itu tukang obat gitu ya. Nah, terus kemudian itu menjadi besar gitu dan itu dianggapnya menghina cucu Rasul gitu. Nah, ini narasi-narasi seperti ini kemudian menurut saya membahayakan ya. Karena kita tahu dalam Islam itu yang dilihat itu perbuatan seseorang, bahkan Nabi Muhammad dia sampai menangis-nangis gitu mengenai Fatimah ini karena katanya tidak bisa menyelamatkan Fatimah, padahal itu sudah jelas itu darah daging beliau gitu ya. Tapi kita 14 abad kemudian gitu ya masih bercerita mengenai narasi cucu Rasul seolah-olah banyak orang yang karena berhubungan darah dengan Nabi Muhammad tidak melakukan hal-hal yang penyalahgunaan agama atau apapun lah namanya gitu. Nah, ini kemudian narasi cucu Rasul ini menurut saya dijadikan legitimasi dalam otoritas yang sangat disperse sehingga banyak pembelanya. Nah, ini juga sama ya. Ini yang saya bilang tadi sebetulnya narasi seperti apa gitu sehingga muncul social imaginary yang dianggap kebenaran gitu. Karena narasi cucu Nabi itu dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu. Yang tidak dilihat Al-Qur'an itu yang dipahami Quran itu yang diajarkan Quran itu kan ketakwaan, dan ketakwaan itu individu. Social piety itu impact aja gitu. Nah, kemudian yang ketiga, narasi membela agama. Narasi membela agama itu kemudian bermutasi ke dalam berbagai sphere gitu. Dalam apakah itu ketika sedang membela Palestina, apakah itu sedang membela Islam dari Macron, apakah itu membela Islam dari Amerika. Jadi ketika bela agama ini berkembang kemana-mana, itu bermutasi gitu. Dan mutasi ini kemudian menjadi fluid gitu, seolah-olah orang yang asalnya tidak menggunakan narasi bela agama ikut-ikut narasi bela agama gitu, sehingga banyak anggota-anggota yang shade imaginary kebenaran tunggal itu makin banyak gitu ya, karena terjadi mutasi bela agama. Contoh ini boykot produk-produk Prancis misalkan ya, itu kan kemudian masuk ke berbagai tempat, ke berbagai wilayah, di wilayah publik ya, di jalan, di pasar, di mall-mall, di berbagai tempat gitu. Bahkan di sosial media semua orang bisa in private and public levels ya. Ini narasi membela agama. Nah, dengan melihat narasi-narasi seperti tadi, saya kira kita juga sama, kita melakukan narasi membela agama. Kita sholat juga kan ingin supaya agama Islam ini tetap dibudayakan gitu, sehingga membentuk budaya Islam gitu. Tetapi banyak di kalangan kita tidak mempolitisasi membela agama. Nah, sekarang saya ini bagian terakhir ya, bagaimana kita membicarakan fenomena-fenomena seperti tadi dan mencari titik temunya gitu. Bagaimana kita ini kan judulnya juga titik temu ya. Kita bagaimana bisa memahami cara berpikir konservatisme, pada saat yang sama kita juga mencari cara berpikir moderasi. Ini masih definisi yang sangat immature, tapi saya ingin berbagi dengan teman-teman karena saya tadi menyatakan bahwa semua informasi dari luar itu masuk ke dalam diri kita, itu menjadi istilahnya menjadi sensis ya, itu menjadi stimulus.
Kemudian stimulus-stimulus itu melahirkan persepsi. Jadi persepsi itu sebetulnya proses di mana kita mengorganize stimulus-stimulus yang masuk ke dalam diri kita, termasuk juga teks-teks yang kita baca. Sebagian orang misalkan ikutan zikir bersama, menangis, sebagian tidak menangis gitu, karena itu ada stimulinya sama, artinya ada bacaan zikir, tetapi masuk ke dalam perorangannya berbeda, dan perception sesudahnya juga berbeda, termasuk nanti persepsi sesudah acara ini pun akan berbeda gitu. Saya memperkenalkan beberapa pemikiran lama ataupun baru, kemudian itu masuk ke dalam pikiran-pikiran kita bersama-sama, tetapi persepsi sesudah kita selesai itu akan sangat berbeda. Perceptive authority ini mengorganize stimuli sensori dan exposure kita terhadap teks dengan melihat argumen validasi agama, pandangan bahwa agama itu sebagai tugas yang meaningful, yang bermakna, maksudnya kewajiban yang bermakna, juga menghadirkan kebenaran, dan semua ini bersifat fluid ya, tentang apa yang dianggap Islam. Jadi dalam pemahaman saya, semua orang ketika melihat teks-teks agama atau menerima stimulus-stimulus agama itu akan memiliki validasi keagamaan. Cuma nanti perbedaannya di politisi atau tidak gitu. Yang kedua akan melihat bahwa kewajiban agama-agama itu meaningful, dan ada to certain degree kebenaran yang dipercayai. Cuman kebenarannya ini kebenaran yang ideologis atau kebenaran yang sifatnya bersikap etis. Jadi ini gambarannya ya, stimuli produces perception. Yang kita terima itu melahirkan persepsi. Nanti persepsinya bisa konservatif, bisa moderat, bisa liberal. Nah ini punya nalar sendiri-sendiri ya, ketiga bentuk pemikiran ini. Bahkan bisa lebih banyak, tetapi untuk saat ini saya akan berbicara 3 hal. Dan konservatif pun boleh dikatakan pada awalnya tidak selalu jelek gitu, karena konservatif itu kan ingin men-conserve tradition gitu. Tetapi konservatism itu menjadi ideologi, meng-conserve tradisi, dan disitulah menjadi berbeda gitu. Ketika itu sebuah ideologi. Nah, perceptive authority ini merupakan bersifat disperse ya. Jadi kita semua memiliki persepsi-persepsi tentang agama. Kalau traditional authority ini saya akan membedakannya ya. Mungkin teman-teman dari tadi berpikir gitu, apa perbedaannya dengan otoritas yang kita pahami gitu ya. Nah, kalau traditional authority itu kita melihat otoritas itu berdasarkan yang kita bilang correctness ya, atau preskriptif cannot say the word, preskripsi atau kewajiban atau narasi-narasi agama yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, kemudian otoritasnya itu centralized di ulama-ulama, di pemikir-pemikir, di institusi-institusi agama, yang kemudian melahirkan ortodoksi ya, ajaran-ajaran Islam yang korek ya, yang benar gitu, ortopraksi, praktek-praktek Islam yang benar, dan juga seringkali ortodoksi dan ortopraksi ini berkaitan dengan kepemilikan social authority, sehingga ada kodi misalkan, ada scholars dan lain-lain, dan itulah traditional authority. Sehingga kalau dulu segala sesuatu kalau ingin bertanyanya ke kiai setempat, ke ulama setempat, ke scholar setempat. Kalau sekarang bertanya ke Google ya, hey Google, atau ke di iPhone itu kan bisa nanya, hey Google, who is Bang Edi? Siapa Bang Edi gitu? Itu langsung nerangkan gitu, Bang Edi itu siapa. Nah, kalau perceptive authority, ini proposal saya, itu lebih pada prosesnya ya. Jadi stimuli sensori, kemudian dan juga terhadap teks-teks yang dianggap otoritatif, karena misalkan teks kitab kuning dan lain-lain. Otoritinya disperse, karena ini siapa saja bisa memiliki otoritas. Makanya di sosial media semua orang ahli ya,
ahli di YouTube semua orang ahli gitu kan, itu disperse authority. Ini sendiri sebetulnya melahirkan krisis gitu. Krisisnya krisis apa? Biasanya otoritas itu terkonsentrasi pada ulama, pada institusi. Kalau sekarang orang memiliki pemahaman-pemahaman bisa bertentangan dengan otoritas negara, otoritas pemerintah tentang agama dan lain-lain. Tetapi dalam perseptif authority ini ada beberapa ciri khas ya. Ada validasi. Walaupun kita seorang liberal, apakah kita seorang moderat dan seorang konservatif, itu senantiasa melakukan validasi-validasi. Dan juga kita seringkali memiliki yang saya bilang subjective truth ya. Cuma nanti perbedaannya ada politisasi atau enggak. Karena saya yakin semua teman-teman di sini percaya kita cinta Nabi, kita cinta cucu-cucu Nabi, kemudian kita juga ingin membela agama Nabi. Menjadi orang yang baik itu udah membela agama Nabi ya. Nah, tidak ada proses politisasi. Nah, sekarang saya ingin membedakan ini barangkali sebetulnya tempat di mana kita bisa melihat perbedaan-perbedaannya. Bagi yang moderate, ketika melihat contoh-contoh dari ayat-ayat Quran, itu memahaminya sebagai sebuah proses yang harus dipikirkan kembali, bukan produknya yang dilihat tapi prosesnya. Misalkan pemikiran-pemikiran Rahman yang menyarankan kepada kita ada proses double movement. Saya kira Cak Nur juga ya ada senantiasa menyarankan ada proses ya. Tadi dibilang politik yes, politik no, Islam yes gitu. Islam sebagai etik boleh, Islam sebagai politik itu tidak. Politisasi Islam tidak boleh gitu. Jadi ada komitmen kepada, nah ini ciri-cirinya itu yang kedua, cirinya komitmen terhadap inclusive justice. Jadi di kalangan moderat ini justice tidak spesifik pada kelompok, tetapi justice for humanity. Sementara di kalangan konservatif, mereka melihat teks-teks agama itu sebagai sebuah kebenaran yang fix, literal teks yang fix ya, dan sensori stimulinya itu langsung direspon, responnya itu sebagai sebuah kebenaran gitu. Kayak tadi ya melihat narasi WA yang pertama pembunuh sebagai syuhada, pembunuh mencintai Nabi, itu kemudian dilihat sebagai sebuah kebenaran gitu. Kenapa? Orang ada hadisnya kok gitu. Sehingga saya melihatnya ini komitmen to group ideology, apapun grupnya ya. Dan bisa konservatif ini kan macam-macam ya, ada moderat konservatif, ada ada radikal konservatif, ekstrim konservatif, tergantung bagaimana kita menerjemahkannya. Nah, selanjutnya ada liberal, ini tidak ada dalam diskusi, tetapi ada nalar-nalar dalam liberal di mana mereka melihat misalkan mereka menangkap teks-teks Quran itu sebagai diskurs gitu. Bahkan waktunya mungkin bisa saya kira 2 menit lagi. Boleh ya. Terima kasih. Komitmennya itu to liberate Islam from the shackle of tradition. Ini banyak sekali ya, seperti Zaid gitu yang kemudian dicekal ya karena dianggap pendapat-pendapatnya itu tidak sejalan dengan otoritas Islam, traditional authority maupun konservatif Islam. Ini moderator tahu aja, ini saya yang terakhir nih. Conclusionnya adalah, jadi bagaimana menurut saya kita umat Islam harus bersama-sama menamai problem kita tuh apa gitu. We have to be honest ya. Kalau saya melihatnya problem kita banyak banget ya. Kita menghadapi climate change, kita menghadapi kompetisi teknologi, kita menghadapi kualitas pendidikan. Kalau saya harus menamai banyak banget gitu. Tetapi mungkin kalau saya tidak ingin menamakannya hanya satu saja gitu, karena semua satu sama lain berkaitan. Krisis konservatisme juga di mata saya itu memiliki keterkaitan dengan lokal politik dan global forces. Di Indonesia kita kembali ke abad 7, ke tahun 70-an ketika di Orde Baru, kemudian saya akan bicara itu bisa panjang lebar mengenai itu, tetapi yang global force-nya perang war on terror misalkan, kemudian yang terakhir ini adalah mengenai pernyataan dan mungkin policy dari Macron itu kemudian memicu
narasi-narasi konservatisme, sehingga